warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanah Ummi Pangestu dengan NIM 2154122 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2B Fakultas Tarbiyah. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai akhlak terhadap diri sendiri guna memenuhi tugas mata kuliah akhlak. Dalam proses penanaman nilai akhlak, haruslah pertama kali ditanamkan nilai-nilai akhlak terhadap diri sendiri. Karena semua hal itu dimulai dari diri kita sendiri. Setelah diri kita benar-benar tertanam nilai akhlak, maka secara otomatis dapat menjalar dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Namun, bukan berarti kewajiban ini lebih penting daripada kewajiban kepada Allah. Dikarenakan, kewajiban yang pertama dan utama bagi manusia adalah mempercayai dengan keyakinan yang sesungguhnya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Keyakinan pokok ini merupakan kewajiban terhadap Allah, sekaligus merupakan kewajiban manusia bagi dirinya untuk keselamatannya. Yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani sifatnya atau rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Macam-macam akhlak seorang muslim pada diri sendiri, yaitu yang pertama berakhlak terhadap jasmani. Contohnya senantiasa menjaga kebersihan, menjaga makan dan minum, menjaga kesehatan, berbusana yang islami. Contoh yang kedua yaitu berakhlak terhadap akal, yaitu contohnya menuntut ilmu, memiliki spesialisasi ilmu yang dikuasai, mengajarkan ilmu kepada orang lain, mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu berakhlak terhadap jiwa. Contohnya bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar, bermuraqabah. Muraqabah adalah rasa kesadaran seorang muslim bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dia tenggelam dengan pengawasan Allah dan kesempurnaannya, sehingga ia merasa akrab, merasa senang, merasa berdampingan, dan menerimanya, serta menolak selain Allah. Bermuhasabah, yang dimaksud dengan muhasabah adalah menyempatkan diri pada suatu waktu untuk menghitung-hitung amal hariannya. Apabila terdapat kekurangan pada yang diwajibkan kepadanya, maka menghukum diri sendiri dan berusaha memperbaiki. Kalau termasuk yang harus dikodo, maka mengkodonya, dan bila ternyata terdapat sesuatu yang terlarang, maka memohon ampun, menyesali, dan berusaha tidak mengulangi kembali. Mujahadah adalah berjuang, bersungguh-sungguh, berperang melawan hawa nafsu. Bagaimana cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri? Yaitu cara untuk memelihara akhlak terhadap diri sendiri yaitu dengan sabar. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan ketika ditimpa musibah. Lalu dengan syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah dengan bacaan Alhamdulillah, sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturannya. Selanjutnya tawadu. Sikap tawadu melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan diri dari sifat iri dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain. Selanjutnya sidik. Seorang muslim harus dituntut selalu berada dalam keadaan benar lahir batin, yaitu benar hati, benar perkataan, dan benar perbuatan. Amanah. Semakin menipis keimanan seorang, semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Antara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat. Cara selanjutnya yaitu dengan istiqomah. Perintah supaya beristiqomah dinyatakan dalam Al-Quran pada surat Al-Fussilat ayat 6 yang artinya, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka istiqomahlah menuju kepadanya dan memohon ampun kepadanya, dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mengsekutukannya. Selanjutnya, dengan cara menjadi pemaaf. Islam mengajarkan kita untuk dapat memaafkan kesalahan orang tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang bersalah. Manfaat akhlak terhadap diri sendiri yaitu berakhlak terhadap jasmani. Manfaatnya jauh dari penyakit karena sering menjaga kebersihan. Yang kedua, tubuh menjadi sehat dan selalu bugar. Dan yang ketiga, menjadikan badan kuat dan tidak mudah lemah. Dengan berakhlak terhadap akalnya, dapat memperoleh banyak ilmu, dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh untuk orang lain, dan membantu orang lain, serta mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berakhlak terhadap jiwa, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari perbuatan yang buruk, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kesimpulannya yaitu akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani atau rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri yaitu dengan sabar, sidik, tawadu, syukur, istiqomah, pemaaf, dan amanah. Itulah tadi materi mengenai akhlak terhadap diri sendiri yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.